Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Khususnya kita akan membahas tentang fungsi. Di pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang relasi. Apa itu relasi? Bagaimana cara menyatakan relasi? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Akan kita bahas tuntas tentang fungsi. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih fungsi, apa sih pengertian dari fungsi. Nah, pengertian fungsi itu adalah fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi, fungsi itu adalah relasi khusus. Jadi, fungsi itu relasi, tapi relasi khusus yang memasangkan setiap anggota dari himpunan A ini harus dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Contohnya seperti ini. Diketahui himpunan A beranggotakan Tia, Ika, Rudi, Dita, dan Siti. Kemudian di himpunan B beranggotakan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Nah, kemudian nama relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah lahir di bulan. Relasi tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram panah sebagai berikut. Nih, kita sajikan relasi ini ke dalam bentuk diagram panah. Ini adalah tampilan dari diagram panah dari relasi himpunan A ke himpunan B. Ini ya. Nah, berdasarkan diagram panah di atas, kita peroleh beberapa informasi sebagai berikut. Perhatikan di sini. Himpunan A yang beranggotakan Tia, Ika, Rudi, Dita, dan Siti ini merupakan daerah asal. Jadi, himpunan A ini, Tia, Ika, Rudi, dan Dita, dan Siti ini, yang anggotanya ini, himpunan A ini merupakan daerah asal. Daerah asal yang disebut dengan domain. Nah, kemudian untuk yang himpunan B yang beranggotakan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli ini merupakan daerah kawan. Ini yang sebelah kanan ini, himpunan B ini yang beranggotakan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli ini merupakan daerah kawan atau istilah lainnya adalah kodomain. Nah, kemudian Maret, April, Juni, Juli merupakan daerah hasil atau ring. Apa sih daerah hasil? Daerah hasil atau ring itu adalah ada daerah yang dituju atau dituju oleh anak panah dari domain ke kodomainnya. Ini kan yang dituju oleh anak panah kan cuma Maret, April, Juni, dan Juli. Mei nggak ikut atau nggak dituju oleh anak panah. Berarti Mei ini bukan daerah hasil. Jadi daerah hasil atau ring itu adalah nih yang dituju oleh anak panah. Maret, April, Juni, dan Juli. Itu adalah unsur-unsur dari diagram panah di atas ini. Nah, kemudian suatu relasi, ini relasi nih. Suatu relasi disebut fungsi atau pemetaan jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, setiap anggota domain, ini domain ya, hanya mempunyai tepat satu pasangan di kodomain. Artinya apa? Setiap anggota dari himpunan A ini harus punya pasangan. Pasangannya harus satu di kodomain ini, di daerah kawan. Jadi daerah asal harus punya pasangan satu, nggak boleh lebih dari satu, harus satu di kodomain sini ya. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua, semua anggota domain harus memiliki pasangan atau habis terpasangkan. Jadi di domain ini, di himpunan A ini harus terpasangkan semua, nggak boleh nggak punya pasangan ya. Jadi kalau nggak punya pasangan salah satu anggotanya berarti bukan fungsi. Kemudian kalau dari sini ada yang punya pasangan lebih dari satu, berarti itu bukan fungsi juga. Karena fungsi itu setiap anggota dari domain di sini harus mempunyai pasangan satu saja. Dan juga harus mempunyai pasangan semua di sini. Nggak boleh nggak punya pasangan. Seperti itu.
Nah, kemudian bisa kita simpulkan ini sudah punya pasangan semua ini ya. Dan pasangannya juga satu-satu di sini. Oh, berarti relasi dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi. Kita tulis di sini. Nah, ini dari diagram panah di atas dapat kita ketahui bahwa setiap anak hanya mempunyai 1 bulan kelahiran. Ya, tidak mungkin ada anak yang memiliki lebih dari 1 bulan kelahiran, sehingga setiap anak dipasangkan dengan tepat 1 bulan kelahiran. Sehingga relasi ini, relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mempunyai nama lahir di bulan, ini adalah fungsi atau pemetaan. Nah, ini relasi dari himpunan A ke himpunan B ini adalah fungsi atau nama lainnya pemetaan. Seperti itu. Nah, supaya kalian lebih memahami apa sih fungsi itu, ini saya berikan contoh. Contoh yang pertama, ini ada 3 diagram panah di sini. Kita akan coba mana sih yang merupakan fungsi dan kita coba berikan alasannya. Kira-kira yang diagram panah yang A ini fungsi atau bukan? Kita lihat di sini. Apakah himpunan A-nya yang sebagai domain ini mempunyai pasangan satu semua di sini? A ke sini, B ke sini. Oh ya, sudah mempunyai pasangan semua dan punya masing-masing satu pasangan di domainnya. Ini Pak, kok bisa seperti ini? Kok bisa ada 2 seperti ini? Nggak masalah. Yang penting domainnya ini punya pasangan semua dan pasangannya cuma 1. Nah, ini ya, meskipun di domainnya ini double seperti ini, nggak masalah. Jadi kesimpulannya apa? Diagram panah yang A merupakan fungsi karena setiap anggota dari himpunan A atau domain dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B atau kodomain. Nah, kemudian yang diagram panah yang B ini apakah fungsi? Kita lihat di sini, punya pasangan semua. Oh, sudah memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, oh ini kok punya pasangan lebih dari 1. Nah, ini, maka ini bukan fungsi. Diagram panah yang B merupakan bukan fungsi karena ada anggota dari himpunan A atau domain, yaitu A, ini A ya, memiliki 2 pasangan. Ini punya pasangan 2, nggak boleh. Maka ini bukan fungsi. Yang C, diagram panah yang C juga merupakan bukan fungsi karena ada anggota, nah ini, ada anggota dari domain yaitu himpunan A yang nggak punya pasangan, sehingga ini bukan fungsi. Ini adalah contoh kita menentukan apakah itu fungsi ataupun bukan. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah tersebut menunjukkan fungsi himpunan A ke himpunan Q dengan relasi, nama relasinya ya ini ya, 2 kali dari. Tentukan domain, kodomain, dan ringnya. Nah, ini merupakan fungsi karena domainnya mempunyai pasangan semua dan pasangannya juga satu-satu di sini. Ini fungsi. Kita disuruh menentukan domainnya apa saja, kodomainnya apa saja, dan ringnya apa saja. Kita tuliskan aja domain di sini. Domainnya adalah himpunan P, yaitu 4, 6, 8, 10. Benar ya, ini 4, 6, 8, 10 ini adalah domainnya atau daerah asal. Kodomainnya ya ini anggota dari himpunan Q, ini kodomainnya. Tuliskan di sini. Kodomainnya adalah himpunan Q, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ringnya adalah anggota dari himpunan Q yang dituju oleh anak panah. Apa? 2, 3, 4, 5. 1 bukan ring karena tidak dituju oleh anak panah, sehingga kita tuliskan di sini ringnya adalah himpunan P, yaitu 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Oh, ini bukan himpunan P nih, ini nggak usah P ya, langsung aja 2, 3, 4, 5. Jadi ringnya adalah 2, 3, 4, 5. Ini bukan P nih. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba materi. Saya jelaskan bagaimana cara menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Jika banyaknya anggota himpunan A itu kita simbolkan dengan NA. Jadi kalau ada NA ini artinya banyaknya anggota dari himpunan A. Dan banyaknya anggota dari himpunan B kita simbolkan dengan NB seperti ini.
Maka kalau misalkan disuruh menentukan berapa banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, caranya adalah NB pangkat NA. Artinya apa? Banyaknya anggota dari B dipangkatkan dengan banyaknya anggota dari A. Kemudian kalau mencari banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A, maka NA dipangkatkan dengan NB. Artinya apa? Banyaknya anggota dari himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota dari himpunan B. Nah, supaya lebih memahami, saya berikan contoh. Diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B beranggotakan 5, 11, dan 13. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari yang A, himpunan A ke himpunan B, yang B kebalikannya, himpunan B ke himpunan A. Maka kita coba di sini, kita coba jawab. Himpunan A tadi anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya berapa anggotanya nih? Ada 4. Nah, tadi banyaknya anggota himpunan A disimbolkan dengan NA. Banyaknya anggota himpunan A tadi ada 4. Hitung aja, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Kemudian anggota dari himpunan B beranggotakan 5, 11, 13. Ada 3. Oh, berarti NB sama dengan 3. Nah, kemudian kita jawab. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B, himpunan A ke himpunan B, maka sesuai dengan konsep tadi, NB dipangkatkan dengan NA. NB-nya 3, NA-nya 4. Oh, berarti 3 pangkat 4. Seperti ini. Nah, 3 pangkat 4 ini bagaimana cara menghitungnya? 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali seperti ini. 3 kali 3, 27, kalikan 3, 3 kali 3 adalah 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3 adalah 81. Nah, berarti hasilnya, banyaknya fungsi yang dapat kita buat dari himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak 81 fungsi. Kemudian yang B, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah, rumusnya dibalik tadi itu, NA dipangkatkan dengan NB. Maka NA-nya tadi itu 4, NB-nya 3, maka 4 pangkat 3. Nah, seperti ini. Kemudian 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Nah, 4 kali 4 itu 16, kalikan 4 lagi 64, itu berarti hasilnya adalah 64, seperti ini. Jadi, banyaknya fungsi yang dapat kita buat dari himpunan B ke himpunan A adalah 64 fungsi atau pemetaan. Nah, kemudian, bagaimana cara menyatakan fungsi atau pemetaan? Perlu kita ingat kembali, di relasi kemarin, cara menyatakan relasi ada 3. Ada diagram panah, ada diagram kartesius, kemudian ada lagi himpunan pasangan berurutan. Nah, di fungsi pun juga sama, cuma ditambahi 2 di sini, ditambahi dengan tabel dan persamaan fungsi. Nih, suatu fungsi dapat dinyatakan dengan 5 cara. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Nah, ini saya berikan contohnya. Contoh, diketahui himpunan A beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Himpunan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, fungsi dari himpunan A ke B ini adalah 2 kali dari. Fungsi tersebut dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Cara yang pertama ini ya, menggunakan himpunan pasangan berurutan. Tulis saja di sini. A, himpunan pasangan berurutan. Ingat ya, nama fungsinya ini adalah 2 kali dari. Berarti kalau fungsi semua anggota dari domain yang A ini harus terpasangkan semua di kodomain, yaitu di himpunan B. 2 itu 2 kali dari 1. Pasangkan aja. Oh, berarti seperti ini nulisnya ya. Himpunan pasangan berurutan dari A ke B yaitu 2,1 seperti ini. Artinya 2 itu 2 kali dari 1. 4,2 artinya 4 itu 2 kali dari 2. 6,3, 6 itu adalah 2 kali dari 3. 8,4, 8 itu adalah 2 kali dari
4. Dan 10,5 itu artinya 10 itu adalah 2 kali dari 5. Jangan lupa diawali dengan tanda kurung kurawal, kemudian buka kurung, seperti ini, tutup kurung, dipisahkan dengan koma, terus kemudian diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Seperti ini ya, cara menuliskan himpunan pasangan berurutan, sama dengan yang pada relasi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah himpunan pasangan berurutan, cara yang kedua bisa kita bentuk menjadi diagram panah. Diagram panah kalian mungkin nggak asing lagi, seperti tadi itu sudah beberapa contoh tentang diagram panah. Kita coba aja. Kita sajikan atau nyatakan dalam bentuk diagram panah. Kita buat aja seperti ini. Tetap ya, di himpunan A ini sebagai domain, maka domainnya harus terpasangkan semua di himpunan B. Kemudian nama relasinya, nama fungsinya adalah 2 kali dari. Nah, 2 kali dari 1 berarti kita panah ke 1. Kemudian 4 ini 2 kali dari 2, maka 4 dipasangkan dengan 2. 6 2 kali dari 3, maka dipasangkan dengan 3. 8 2 kali dari 4 dipasangkan dengan 4. 10 adalah 2 kali dari 5, maka dipasangkan dengan 5. Dan ini merupakan cara menyatakan fungsi dengan cara diagram panah. Kemudian yang ketiga, atau yang C tadi, dinyatakan dalam bentuk persamaan fungsi. Ini yang belum kita pelajari di relasi kemarin karena nggak ada. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yaitu, tadi sudah kita tuliskan, 2,1, 4,2, sampai 10,5, seperti ini. Nah, kemudian dari himpunan pasangan berurutan tersebut dapat diperoleh, nah ini, di sini ada 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5. Dari mana? Dari himpunan pasangan berurutan ini. Kemudian perlu kalian ketahui 2,1, 2 ini adalah domain. Jadi ini 2, 4, 6, 8 ini adalah domain. Dan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah daerah hasil. Kalau kita simbolkan di sini, simbolkan ya. Ini yang 2, 4, 6, 8 ini adalah X. Dan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah Y. X itu adalah domain, Y itu adalah daerah hasil. Nah, kemudian kita panah seperti ini. Kemudian kita tuliskan 1. 1 sama dengan setengah kali 2. Setengah dari mana? Perlu kalian ketahui juga, tadi itu di awal, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah apa namanya? 2 kali dari. Nah, kalau misalkan kita balik, 2 kali dari itu kan sama dengan, kebalikannya kan setengah. Berarti 1 sama dengan setengah dari 2. Nah, kalau 2 hasilnya 2, maka itu adalah setengah dari 4. 3 setengah dari 6, dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan X, Y, Y sama dengan setengah dari X atau setengah kali X. Jadi, persamaan fungsi tersebut adalah Y sama dengan setengah dikali X. Dengan X adalah anggota dari himpunan A. X itu anggota dari himpunan A yang merupakan domain. Seperti itu ya. Nah, kemudian cara yang keempat dengan menggunakan tabel. Jadi fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dalam tabel seperti berikut. Kita buat tabel seperti ini. X itu adalah domain ya, jangan lupa domain daerah asal. Tuliskan aja di sini. X itu domain, 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian Fx itu Y itu adalah daerah hasil atau ring. Tadi nama fungsi A, himpunan A ke himpunan B adalah 2 kali dari, maka 2 adalah 2 kali dari 1, 4 adalah 2 kali dari 2, 6 adalah 2 kali dari 3, 8 adalah 2 kali dari 4, 10 adalah 2 kali dari 5. Seperti ini aja kita tuliskan ya. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan cara grafik. Cara grafik itu sama dengan diagram Cartesius. Nah, sama dengan diagram Cartesius seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X ini untuk domain atau daerah asal atau untuk himpunan A. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sama seperti dengan ini, 2, 4, 6, 8, 10, yaitu domain. Untuk yang Y, sumbu Y ini untuk yang daerah hasil ya, atau kodomain. Kemudian kita pasangkan aja 2 ke 1, kemudian 4 ke 2,
6 ke 3, 8 ke 4, nah 10 ke 5, kemudian kita beri tanda ini, dihitamkan seperti ini. Ini artinya apa? 2 itu 2 kali dari 1, 4 adalah 2 kali dari 2, 6 adalah 2 kali dari 3. Karena apa? Nama fungsi dari himpunan A ke himpunan B tadi itu adalah 2 kali dari. Nah, ini materinya sudah sampai sini, sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua.